asing pendatang haram yang ada dalam ni, kita minta terus saja dihantar mereka ini ke bulan. Sebab kacau Ustaz Sofyan. Aduh. Tak, saya tak kacau. Sabar Kak, sabar. Saya tak kacau Kak. Pati pendatang asing tanpa izin atau sering sekali dilabel sebagai pendatang haram. Orang rasalah kalau diorang buat benda macam ni dekat negara kita, orang rasalah kan, baik ke tak baik, halal ke haram. Diorang buka tempat pelacuran macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang tengah viral banget di Malaysia geng, yaitu tentang Ustadz Sofyan yang bilang ke pendatang ke warga asing yang bilang pendatang haram. Kayak gitu ya geng ya. Kenapa sih alasannya Ustadz Sofyan itu sampai bilang seperti itu kepada warga asing geng? Pasti ada penyebabnya ya geng ya. Gak mungkin Ustadz Sofyan ini bilang sesuka hatinya terus bilang mengatai seperti itu geng. Nah geng, tentunya kalian sudah penasaran gak geng videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama geng. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa geng? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke geng, mari kita simak videonya. Let's go. Mana-mana warga asing pendatang haram yang ada dalam ni, kita minta terus saja dihantar mereka ini ke bulan. Sebab saya tidak berminat. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap. Sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Sebab mereka tidak mempunyai dokumen dan mereka akan jadikan masalah dalam negara kita. Lembut macam Pak Cik Sofyan kan? Jangan sebut-sebut tahu. Aku tak sebut tahu. Aduh, hai. Tak apalah, tak apa. Kita ni tak payahlah nak bisnes mana pun. Kita alhamdulillah Allah masih bagi rezeki kita. Kerjalah. Apa yang patut kita buat, kita buat. Aku tak nak bisnes dah. Aku takut kena serbu. Aduh ya. Assalamualaikum saudara, salam sejahtera, salam santun, salam satu Malaysia. Thank you for comment. Terima kasih banyak-banyak hadirnya ya. Semoga anda sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, kita tak bisnes pun tak apa. Nanti kita kena serbu dengan Pak Cik Sofyan. Assalamualaikum. Jangan kacau Ustaz Sofyan. Aduh. Tak, saya tak kacau. Sabar Kak, sabar. Saya tak kacau Kak. Sebab saya tak nak meniaga lah, sebab saya tak nak dikacau orang. Maaf ya Kak ya, maaf ya. Assalamualaikum. Sebelumnya saya minta salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akak sekeluarga dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sehat-sehat selalu sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Saya tak kacau orang. Saya takut Kak. Saya takut sangat-sangat. Minta maaf Kak ya. Sabar ya Kak. Nah geng, alasannya Ustadz Sofyan itu mengatakan warga asing ini sebagai pendatang haram itu warga asing yang tidak memiliki dokumen ya geng ya, ataupun tidak masuk dengan secara resmi kayak gitu. Kenapa seperti itu geng, bisa Ustadz Sofyan seperti itu? Ya karena kebanyakan juga warga asing ini sudah masuk dengan secara ilegal juga ya kan. Biasanya setiap tahun itu kita membayar biaya cukai ya geng, sebesar ya Ikinya gak bisa sebut, pastinya kalian tahu juga tentang permit lah kayak gitu ya, sebesar itu. Tapi warga yang tidak memiliki dokumen ini tidak membayar ya biaya cukai, makanya seperti itu lah geng. Dan warga asing ini kebanyakan juga bukan Ikinya menjelekkan bangsa ini ya, ada beberapa bangsa Ikinya tidak perlu sebutkan itu semena-mena di Malaysia. Itu permennya untuk bekerja tapi dibuka untuk berniaga kayak gitu, suka hatilah mengambil lesson kayak itu, membayar lesson dari orang tempatan kayak gitu ya geng ya. Kalau Ikinya salah tolong koreksi di bawah. Dan itu banyakkan ya mendengar nama Ustadz Sofyan ya, warga asing ini pastinya juga ikut ketar-ketir ya geng ya, karena Ustadz Sofyannya biasanya menyerbu yang
kedai-kedai yang tidak mengikuti aturan-aturan yang berada di Malaysia ini, geng. Seperti itu, geng. Dan kenapa sih alasannya? Apa sih pendatang haram itu? Apa sih motifnya? Motifnya itu ya supaya kalian tuh udah bekerja mendapatkan hasil tapi tidak membayar cukai ataupun tidak membayar kompon ke negara Malaysia ataupun ke kerajaan ataupun ke apa namanya ya? Lupa ikinya ya, ke immigration lah tiap tahunnya kayak gitu mungkin ya, geng ya. Oke, geng, di video selanjutnya ini ada AK ya. Immigration tumpaskan sindikat pelacuran 64 wanita warga asing di Berkas. Nah, ini, geng, itulah yang disebut Ustadz Sofyan ya, geng ya. Tentang warga asing, udah warga asing ya kan, udah membuat pelacuran juga di negara Malaysia. Jadi memburukkan nama baik Malaysia. Nah, geng, tentunya kalian sudah penasaran kan? Let's go, kita reaction lagi, geng. Oke? Oke guys, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di Malaysia ini ada dua jenis pekerja dalam dunia pekerjaan, yaitu pekerja ilegal dan pekerja legal. Apa sih pekerja legal? Pekerja legal jelas mereka yang bekerja di Malaysia ini dengan memenuhi segala persyaratannya. Dan apa sih yang disebut dengan pekerja ilegal? Pekerja ilegal di Malaysia ini sering sekali disebut dengan sebutan PATI, pendatang asing tanpa izin, atau sering sekali dilabel sebagai pendatang haram. Ya, pendatang haram. Sakit kan dengarnya? Ya, pendatang haram ini apa? Pendatang haram ini adalah orang yang datang ke Malaysia ini untuk bekerja, tetapi mereka tidak mempunyai kontribusi dalam hal pendapatan di Malaysia ini. Mereka tidak membayar pajak, mereka tidak membayar levy, mereka tidak mengeluarkan uang untuk pembuatan permit. Jadi mereka ini nggak punya permit, nggak punya permission, nggak permisi kerja di sini tuh slonong boy aja gitu ya. Jadi mereka ini di Malaysia ini disebut sebagai PATI atau pendatang haram, pendatang asing tanpa izin atau pendatang haram. Dan resikonya bila mereka tertangkap oleh pihak berwajib itu akan dimasukkan ke dalam penjara. Ingat ya, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kalian semua yang mau kerja ke Malaysia ini, usahakan kalian itu menjadi pekerja yang legal, yang sah, yang mempunyai dokumen, ya, yang mengikuti peraturan. Jadi kalian di sini tuh nggak was-was. Kalian di sini bisa bekerja dengan tenang, kalian di sini bisa hidup dengan nyaman tanpa dikejar-kejar polisi, tanpa takut ini dan itu, tanpa takut digerebek, ya kan? Itulah makanya saya tekankan kepada kalian bagaimana caranya kalau kalian mau masuk ke negara Malaysia ini, mau bekerja di Malaysia ini, usahakan menjadi pekerja yang legal, pekerja yang sah, mengikuti prosedural dari awal. Oke, dari pertama pun cari PJTKI yang betul-betul oke, yang bisa menyalurkan kita sebagai tenaga kerja yang sah. Kita pun sebagai orang yang ingin bekerja pun jangan mencari yang shortcut, yang senang saja, gampang-gampang mau cepat-cepat pergi, mau cepat-cepat terbang, jangan. Kita memang harus butuh perjuangan di awal ya. Untuk menjadi TKI yang legal ini memang susah, guys. Memang saya jujur, butuh tenaga, butuh biaya, ya, capek pikiran, butuh waktu. Pengorbanan itu memang dari awal kita sudah punya pengorbanan yang tinggi. Tapi ingat, kalau kita menjadi TKI yang legal, kita pun akan bekerja dengan senang, dengan tenang, dengan nyaman. Oke? Oke. Jadi TKI legal ya, jangan jadi TKI ilegal karena kalian nggak dilindungi oleh hukum. Hai korang, saya ada terbaca satu komen dekat BTT Ustaz. Dia kata, sesiapa yang menghalang rezeki seseorang, maka Allah akan mempersulitkan hidupannya. Okeylah, saya nak tanya korang lah. Immigration tumpaskan sedikit pelacuran 64 wanita warga asing di Berkas. Korang rasa lah kalau diorang buat benda macam ni dekat negara kita, korang rasa lah kan, baik ke tak baik? Halal ke haram? Diorang buka tempat pelacuran macam ni. Lepas tu dia buka ni pula, warga asing buka kedai nombor ekor tanpa lesen dalam pangsa puri. Nak tanya korang lah kan, perlu ke tak perlu kita sekat rezeki macam ni? Dia buat pula kedai judi dekat pangsa puri dia. Kata negara Islam, sesama Islam, boleh pula dia buka kedai judi. Dia punya mazhab apa agak-agaknya boleh berjudi ke? Itu yang nak tahu tu, ada ke mazhab dalam Islam kata boleh berjudi. Tengok pula berita ni, dia boleh pula ubah suai rumah jadi pusat hiburan. Tengok tu, dah jadi disko dah untuk warga-warga asing berhibur dengan arak, dengan perempuan. Korang rasa lah kan, adakah patut ke tak patut kita sekat rezeki tu? Ni lagi satu. Polis tahan warga asing disyaki lakukan jenayah samun rogol. Apakah ini dinamakan rezeki?
Rezeki yang Allah bagi, dia akan sekat rezeki kita kalau kita benarkan benda ni berlaku. Korang rasalah. Cuba korang fikirkan. Kalau korang sendiri yang kena macam ni, kena jenayah, kena samun, kena rogol, adakah korang sendiri akan cakap macam ni? Tak payah report polis lah. Itulah rezeki dia. Serahkan diri macam tu. Betul tak korang? Nah, begitulah geng ya video-video yang terakhir ya geng ya. Itulah arti dari pendatang haram ataupun pendatang tanpa izin yang tidak permisi kayak gitu ya. Yang udah tetap lama di sini tapi tidak membayar kompor ataupun tidak membayar penghasilan kita ke negara Malaysia. Dan contohnya betul kita tidak betul tindakan Ustadz Sofyan itu menurut ikinya. Ya menurut ikinya sih betul ya geng. Kenapa? Karena Ustadz Sofyan itu orang Malaysia dan ingin menjaga marwah Malaysia seperti itu geng ya, supaya tidak jadi ataupun tidak semena-mena warga asing ini di Malaysia. Contohnya seperti tadi banyak 63 orang menjadi tempat pelacuran, itu pun warga asing ya, mungkinnya ikinya gak disebut dari warga manapun, tapi yang penting itu adalah warga asing. Dan juga kedai nomor kayak gitu kan, kalau kedai nomor di Malaysia ini berlesen ya geng ya. Tapi ingat, bukan semua orang Malaysia bisa beli nomor di Malaysia. Ingat geng, satu ya, bukan semua orang Malaysia beli nomor. Itu diharamkan buat orang Islam kayak gitu ya. Tapi kalau ya kalian masih beli nomor itu terserah kalian, itu kalian dengan Allah urusannya. Oke. Terus yang ketiga tadi, Myanmar membuka karaoke dan buat minum-minuman mabuk-mabukan kayak gitu ya. Betul ke tidak betul ya? Betul lah. Kenapa Ustadz Sofyan tuh sangat marah ya geng ya? Kenapa? Karena ya warga-warga kayak gini udah merajalela di Malaysia kayak gitu. Makanya harusnya ya kalau di Indonesia kalau ada supaya seperti Malaysia ya ikinya juga akan turun tangan seperti itu juga geng. Ini kita tuh sebagai warga ya, semuanya orang Malaysia itu bersyukur memiliki Ustadz Sofyan ini geng, karena beliau ini ikut bersuara tentang negaranya sendiri supaya tidak tercemar. Biasanya ada undang-undang setiap negara, ingat ada undang-undang geng, tapi warga asing ini melanggarnya kayak gitu. Jadi Ustadz Sofyan ini meluruskan lah kenapa ini. Itu aslinya bukan marah juga ke warga asing tapi juga kepada pejabat-pejabat juga ya geng ya, seperti itu. Jadi buat Ustadz Sofyan ini no problem kalau kalian memiliki dokumen, kalau memiliki permit, silahkan kalian bekerja di tanah kami, silahkan bekerja dengan mengikuti prosedur-prosedur kayak gitu, aturan-aturan yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur ya, meskipun tidak terhibur karena ini video sangat menegangkan sekali ya geng, karena ikinya juga warga asing dan banyak juga yang ngetik ikinya juga itu warga asing juga ya geng ya. Oke geng, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.